Berita terbaru, 7 kepala kepolisian Republik Indonesia, mulai dari masa bakti 2008, itu mendatangi Mabes Polri. Ya, ingin memberikan supportnya kepada kepolisian Republik Indonesia. Karena apa? Karena masyarakat sudah mulai tidak percaya, atau lebih tepatnya sudah mulai krisis kepercayaan terhadap institusi Polri. Ya, yang jadi pertanyaan, sedahsyat itukah kasus Vina sehingga bisa mendatangkan 7 Kapolri sekaligus datang ke Mabes Polri dalam waktu yang bersamaan? Berarti intinya apa? Lebih dahsyat kasus Vina ini daripada kasus si Sambo. Kan begitu. Ada apa tanda tanyanya besar? Para Kapolri periode 2008 hingga 2010 turun gunung dengan mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang. Tampak mantan Kapolri yang hadir, diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar hingga Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri. Menurut mereka, rentetan kasus yang mencoreng Polri berimbas kepada menurunnya kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri ini pun juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Sementara mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan bagi Polri untuk memperbaiki diri. Bambang menyebut apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat. Pertanyaan saya, ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bakhtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bakhtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu, Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan sebuah lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap.
Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar? Kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Pertanyaan saya, ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu. Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah
Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan sebuah lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Sebetulnya saya lakukan sejak 2016-2017. Saya dulu nggak ngerti apa sih yang terjadi, kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya. Banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan secara detail. Bahkan di pengadilan nggak ada yang percaya kalau ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45 di Cirebon, seperti itu gak lazim. Tapi nggak ada yang mengekspos secara luar biasa. Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media, ini ada yang salah, tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu ditantang wawancara dengan saya, tak harus membuild up kekejangan di motornya. Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu, karena antara bukti yang dihadirkan, antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda. Dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya, sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sedikit pun mendekati kebenarannya. Saya sudah coba lakukan berbagai hal. Di 2016 saya sudah pernah lapor ke Polda Jabar. Saya sudah pernah ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016. Kemudian pada sidang sakat kata yang begitu ditempur dan tidak seperti peradilan anak, saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisial. Cuma tidak ada satupun yang berhasil. Ketika Saka Tatal divonis 8 tahun, saya waktu itu sakit banget. Saka, takdir kamu ada di sini. Saya nggak ngerti harus ngapain lagi. Kemudian ketika perkara ini ramai, sebetulnya saya sudah tidak nyaman. Saka sampai kasasi juga saya dampingi, saya yang buat. Tetapi banyak hal. Ketika saya mengirimkan memori banding dan kontra memori banding, pengadilan negeri juga tidak mengirimkan akhirnya. Putusannya tetap ada putusan pengadilan, menguatkan pengadilan negeri.
mungkin kembali langsung aja. Apa yang Ibu Titin alami kemarin itu? Nah kemarin saya sebetulnya sudah ini, tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi akan dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Dan ini langkah saya sebetulnya berat. Kalau saya masuk ke ini, saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan, saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan. Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman. Keluarga Sudirman nggak pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan. Cuma untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan kepada apa yang terjadi. Karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPR RI. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman, saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya tidak akan sanggup. Itulah sebabnya saya mengajukan permohonan perlindungan karena saya juga sudah tidak tahu bagaimana langkah saya untuk hal-hal yang apa sih berkaitan dengan kekondisian dari yang dilakukan oleh kepada keluarga Sudirman. Langsung aja karena dia paling tahu ya. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinang ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus